Halo, Assalamualaikum. Belajar dari rumah bersama Bu Christine. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Pada hari ini, kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 2. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anak, di sini ada cerita Dayu dan si mungil, hewan peliharaannya. Kalian perhatikan ya. Sudah sejak lama Dayu ingin punya binatang peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai binatang peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberikan izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam putih itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara binatang membutuhkan tanggung jawab. Pantas saja, seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara binatang. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut kita bisa menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, hewan apa yang dipelihara Dayu? Hewan yang dipelihara Dayu adalah kucing. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Dayu merasa senang sekali ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Dayu memberikan makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Pertanyaan yang keempat, apakah Dayu sudah mendapatkan haknya? Jelaskan. Dayu sudah mendapatkan haknya, yaitu memelihara kucing. Pertanyaan yang kelima, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan. Dayu melaksanakan kewajibannya dengan memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Pertanyaan yang keenam, apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara imbang? Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang ya anak-anak. Dayu mendapatkan haknya untuk memelihara kucing dan melaksanakan kewajibannya, yaitu memberi makan, membersihkan kotoran, dan membersihkan keranjang tidur si mungil. Apa saja hak dan kewajiban kita ketika memelihara hewan? Mari kita pelajari bersama-sama ya.
Hak kita ketika memelihara hewan diantaranya adalah bermain dengan hewan peliharaan, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan, hilang dari rasa kesepian, belajar bertanggung jawab, dan belajar mandiri. Sedangkan kewajiban kita ketika memelihara hewan diantaranya adalah memberikan makan dan minum hewan peliharaan, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan, memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang, mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit, dan memberikan perhatian serta kasih sayang. Dampak jika kita melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan adalah jika kita melaksanakan kewajiban memberi makan dan minum hewan peliharaan, dampaknya bagi hewan akan menjadi sehat. Kemudian, dampak bagi lingkungan sekitar, tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran mencari makan. Jika kita melaksanakan kewajiban membersihkan atau memandikan binatang peliharaan, dampaknya bagi hewan tersebut akan bersih dari kotoran dan kutu. Dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan tidak terganggu dengan adanya hewan peliharaan. Jika kita melaksanakan kewajiban memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang, dampaknya bagi hewan tersebut akan dapat hidup dengan baik. Dan dampaknya bagi lingkungan sekitar, lingkungan akan tertib. Jika kita melaksanakan kewajiban mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit, dampak bagi hewan adalah hewan tersebut akan menjadi sehat. Sedangkan dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan tidak akan khawatir adanya penyakit menular dari hewan tersebut. Jika kita melaksanakan kewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang, dampaknya bagi hewan adalah hewan akan menjadi penurut. Dan dampaknya bagi lingkungan sekitar, lingkungan juga akan hidup damai. Dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaan diantaranya, jika kita tidak melaksanakan kewajiban memberikan makan dan minum hewan peliharaan, dampak bagi hewan akan menjadi kelaparan dan kehausan. Dampak bagi lingkungan sekitar akan menimbulkan suara berisik. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban membersihkan atau memandikan binatang peliharaan, dampaknya bagi hewan tersebut akan menjadi kotor dan tidak sehat. Dampaknya bagi lingkungan sekitar dapat menimbulkan penyakit. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang, dampaknya bagi hewan tersebut tidak akan bisa tidur dengan baik. Dampaknya bagi lingkungan sekitar, hewan akan berkeliaran kemana-mana. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban mengobati ketika sakit dan memberikan vaksin penyakit, dampaknya bagi hewan tersebut akan menjadi sakit. Dan dampaknya bagi lingkungan sekitar dapat menularkan penyakit kepada manusia. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang, dampaknya bagi hewan tersebut akan menjadi liar dan tidak terurus. Dampaknya bagi lingkungan sekitar dapat mengganggu ketentraman lingkungan. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan, jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Nah, sekarang amati mozaik berikut ya. Mozaik yang pertama itu terbuat dari biji-bijian seperti jagung, kedelai hitam, dan juga gabah yang dibentuk menjadi seperti burung. Kemudian mozaik yang kedua itu terbuat dari potongan kertas yang dibentuk menjadi seperti kupu-kupu dan bunga. Apa itu mozaik?
Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat dengan teknik tempel. Mozaik ini dibuat menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian, pecahan keramik, kepingan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Bagaimana teknik membuatnya? Teknik membuat mozaik dengan ditempel menggunakan lem pada bidang datar. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik adalah pada saat pengerjaan mozaik. Ini diperlukan kesabaran dan ketelitian untuk mendapatkan hasil yang bagus. Selain itu, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat mozaik yaitu biji-bijian, pecahan keramik, kepingan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai, tetapi pembuat mozaik mengkreasi komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Sekarang berkreasilah membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Ikuti langkah-langkah berikut ya. Bahan yang digunakan biji-bijian seperti kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya yang berukuran hampir sama. Untuk merekatkan, kalian bisa menggunakan lem tembok atau lem kayu. Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar pola gambar tentang keberagaman Indonesia di kertas gambar. Yang kedua, berilah lem pada bidang gambar. Yang ketiga, tempelkan biji-bijian dengan rapi. Dan yang keempat, perhatikan komposisi warnanya. Silahkan mencoba ya. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Christine. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Bu Christine selanjutnya. Dadah.